Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya pada saat ini. Eh, ini analisa kita tadi pagi ya, masih pada ingat ya teman-teman ya. Nah di situ kita analisa bahwa low valid belum ada ya. Ketika kita analisa tadi pagi, ini kita analisa berpotensi dia membuat low yang baru ya, karena di sini inducementnya terlalu jauh ini. Jadi muncul pertanyaan, Bang, kenapa harus membuat low yang baru? Ini kan sudah ada fullback-nya, jadi fullback ini menurut saya terlalu jauh ya untuk harga mengambil fullback-nya, sedangkan eh, trading range kita di sini nih. Ini sampai dia menunggu nanti ada low yang valid karena di sini ada boss terakhir. Bossnya mengarah ke bawah. Nah, harusnya kan inducement itu harus berada di bawah daripada trading range ini, baru kita bisa menggunakan area zone ini. Nah, muncul pertanyaan kembali, Bang, kenapa kita tidak ambil sell aja? Kan berpotensi akan membuat low yang baru. Nah, konsep yang seperti itu teman-teman tidak bisa kita gunakan dalam trading. Nah, gitu. Jadi konsepnya eh, kita memang harus benar-benar sabar gitu. Namanya juga kita trading. Ketika kita membuat konsep seperti itu, ketika kita eh, analisa berpotensi turun membuat low yang baru, lalu kita sell di sini ya oke-oke aja sebenarnya. Tapi harus ada konfirmasi candlestick. Nah, gitu. Coba kita lihat ini ya. Selama harga belum ada membuat low yang baru di sini, ini area yang kita parking ini membuat respon ya. Dia turun ini sekitar dia di 30-an pips ya. Artinya eh, untuk area-area yang kita maksud ini, kan saya katakan tidak bisa digunakan sebelum ada low yang valid. Nah, inilah dia teman-teman. Dia tidak begitu kuat sehingga harga kembali naik. Nah, untuk scalping ya oke-oke aja seperti yang saya katakan tadi, tapi harus ada konfirmasi entry. Nah, misalnya seperti ini. Ini candlestick bullish ini di-break oleh lebih dari 3 candlestick ya di sini. Nah, ketika harga retracement, nah di sini kita boleh ambil, tapi jangan jauh-jauh teman-teman. Harus hati-hati. Karena apa? Karena ini tidak begitu kuat teman-teman ketika low valid belum ada gitu. Oke, jadi itulah teman-teman kenapa konsep seperti yang teman-teman katakan kita tidak bisa gunakan seperti itu. Jadi ketika kita trading ini ya memang harus benar-benar sabar dalam menunggu momentum. Ketika tidak sabar ya maka siap-siap untuk loss konsisten gitu ya. Oke, kalaupun teman-teman mau eksekusi area seperti ini ya pakai metode yang lain. Ketika kita menggunakan SMC itu sudah ada standar bakunya teman-teman. Jadi ketika tidak terpenuhi kita tidak bisa melakukan entry. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan analisa, kita lihat ini pergerakan harga masih mengarah ke atas ya. Di sini area marking kita untuk shadow candlestick ini memberikan respon. Nah, tapi bukan berarti dia langsung turun ya. Oh ya, sebentar lagi 19.30 ya. Nah, di situ ada news ya, hati-hati teman-teman ya. Yang berikutnya coba kita cek ya ini. Nah, ini sudah break untuk internal structure M5. Nah, untuk internal structure M5 ini di sini harga masih berpotensi akan naik ya. Nah, ini ada eh, apa namanya? Bosnya ini, teman-teman. Ini high-nya belum valid ya. Jadi kalau sudah valid, kita boleh cari area order block di sini yang berpotensi ya. Kalau di sini kita lihat paling hanya area ini ya yang bagus ya. Jadi area ini semua ini sudah tidak bagus teman-teman. Untuk open buy ini wajib hati-hati. Apalagi sebentar lagi ada news ini. Sedangkan pada daily itu masih potensi penurunan ya dengan adanya candlestick pola dominan break ini ya. Nah, maka teman-teman harus hati-hati melakukan entry di XAUUSD saat ini ya. Oke, di sini kita masih harus menunggu teman-teman. Harus terbentuk di sini low yang valid. Lalu kita boleh gunakan area zone ini. Ini zone terakhir ya. Ini dia sudah termitigasi, dia ada respon, tapi pada internal struktur di M5 ini masih bos ke atas. Itu internal struktur teman-teman. Untuk internal struktur ini ketika teman-teman menggunakan jangan terlalu lama untuk hold position atau jangan terlalu jauh untuk mengambil TP.
Oke, ketika nanti dia harga naik teman-teman membentuk, high yang baru di sini, karya ini, maka ini berpotensi, akan kenaikan teman-teman. Karena ketika John ini sudah di-break, ini terbentuk change of character ya. Ini kan bosnya nih terakhir tadi pagi kita analisa. Nah, berarti kalau dia close body di atas ini berarti harga berbalik. Ini perspektif M15 dan M30 ini sama teman-teman. Nah gitu. Jadi kita boleh bidik nantinya sesuai dengan apa yang terbentuk nanti di zone ini ya. Ketika dia kuat, kalau saya melihat sih ini tidak kuat untuk naik. Dia berpotensi nanti akan kembali turun ini. Nah tapi kita lihat aja nanti teman-teman. Untuk saat ini kita belum bisa melakukan entry karena low valid belum terbentuk. Saya selalu ingatkan agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan teman-teman. Oke, paling kita menunggu aja teman-teman untuk membuat SOP yang sudah terpenuhi ya, agar kita bisa melakukan entry. Kalau SOP terpenuhi, trading kita nyaman banget teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan entry saat SOP-nya belum terpenuhi. Apa yang terjadi? Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk update hari ini, sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman di awal video tadi. Semoga bisa bermanfaat ya dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.